Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Fadila dengan NIM 2021021143. Saat ini mengerjakan UAS pemasaran global dan akan mempresentasikan strategi PT Kimia Farma masuk ke pasar global. Dengan sejarah singkat, PT Kimia Farma berdiri pada tahun 1817 sebagai pabrik farmasi pertama di Asia Tenggara. Kini menjadi bagian dari holding BUMN Farmasi bersama Bio Farma dan Indofarma. PT Kimia Farma memiliki visi menjadi perusahaan healthcare terintegrasi pilihan utama yang berdaya saing global. Kemudian memiliki misi memberikan solusi kesehatan yang inovatif dan berkualitas bagi para masyarakat, serta mendukung peningkatan kualitas hidup dengan produk yang terjangkau dan efektif. Kinerja pada tahun 2023 terkini, PT Kimia Farma memiliki pendapatan sebesar 4,95 triliun dengan pertumbuhan tahunan rata-rata 7,93%. Dan PT Kimia Farma ini memiliki dominasi di pasar farmasi domestik dengan pangsa pasar hampir 70%. Dengan keunggulan kompetitif yang pertama itu adalah produk yang berkualitas tinggi dengan sertifikasi GMP atau Good Manufacturing Practice, kemudian memiliki portofolio produk lengkap dari generik hingga herbal, dan jaringan distribusi luas di seluruh penjuru Indonesia. Kemudian, peluang di pasar global. Mengapa PT Kimia Farma mengekspansi global? Yang pertama adalah tren global di industri farmasi. Pertumbuhan pasar farmasi global diproyeksikan mencapai 2 triliun USD pada tahun 2030. Permintaan tinggi untuk obat generik yang terjangkau, terutama di negara-negara berkembang. Tren konsumen menuju produk herbal yang alami dan berbasis tradisional. Yang kedua, negara-negara yang potensial untuk diekspansi PT Kimia Farma. Yang pertama adalah negara-negara ASEAN seperti Thailand, Vietnam, Filipina yang memiliki regulasi lebih fleksibel dan populasi pasar. Kemudian ada negara-negara dari Timur Tengah, negara-negara itu seperti negara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi dengan permintaan untuk produk kesehatan yang premium. Kemudian ada negara juga seperti Afrika, Afrika yang terdiri dari negara Nigeria, Kenya dengan pasar farmasi yang tumbuh pesat namun kurang kompetitor lokal. Hal ini harus disertai dengan dukungan dari pemerintah Indonesia dengan membuat program Making Indonesia 4.0 yang mendorong ekspor produk farmasi, fasilitas ekspor, dan insentif pajak untuk perusahaan BUMN. Peluang sinergi dengan program ini memiliki diplomasi untuk ekonomi di Indonesia. Dalam hal mengekspansi global, pasti ada tantangan-tantangan atau hambatan yang akan mempengaruhi PT Kimia Farma dalam mengekspansi produk-produknya. Yang pertama adalah ada regulasi internasional. Di setiap negara memiliki standar berbeda untuk sertifikasi GMP, VDA maupun EMA. Kemudian ada proses registrasi produk yang memakan waktu dan biaya yang tinggi. Kemudian ada persaingan dengan perusahaan global. Perusahaan multinasional seperti Pfizer, Novartis, dan Roche memiliki keunggulan teknologi dan anggaran pemasaran yang besar. Kemudian kita harus mengkompetisi dengan produsen lokal di negara tujuan yang lebih memahami pasar. Ketiga, ada perbedaan budaya dan preferensi bagi para konsumen. Persepsi ini terhadap obat tradisional atau herbal yang bervariasi. Kemudian ada regulasi perbedaan, labeling, dan promosi produk. Yang keempat ada logistik dan distribusi. Tantangan atau hambatan dalam menjaga stabilitas supply chain lintas negara. Dengan biaya pengiriman dan infrastruktur di negara berkembang yang belum memadai. Itu adalah hambatan-hambatan utama dalam ekspansi global PT Kimia Farma. Kemudian ada strategi utama PT Kimia Farma. Rencana strategi Kimia Farma melampaui
Ada analisis strategis, bermitra dengan distributor lokal dan apotek lokal untuk mempermudah akses pasar, menjalin kerjasama dengan perusahaan farmasi regional untuk berbagi teknologi dan jaringan. Kemudian ada verifikasi produk yang yaitu fokus pada produk herbal berbasis bahan alami Indonesia seperti jamu dan ekstrak tanaman tropis. Produksi obat generik berkualitas tinggi untuk pasar berkembang. Kemudian ada peningkatan kapasitas produksi, investasi dalam pembangunan pabrik berskala internasional di negara strategis ini meningkatkan kapasitas produksi. Kemudian ada upgrade fasilitas yang ada di Indonesia juga untuk memenuhi standar-standar internasional. Kemudian ada penetrasi pasar digital, pemanfaatan platform e-commerce global seperti Amazon, Lazada, itu merupakan penetrasi untuk pasar digital agar rencana strategi dari Kimia Farma ini akan semakin meluas. Terus juga dapat melakukan kampanye pemasaran melalui media sosial dan iklan-iklan digital. Kemudian ada pemasaran global dengan branding dengan menonjolkan keunikan seperti Made in Indonesia, lalu melakukan partisipasi aktif dalam pemeran dagang Indonesia seperti CPHI, Worldwide, Arab Health, dan lain-lainnya. Kemudian untuk mengimplementasi strategi, rencana implementasinya adalah yang pertama itu ada jangka pendek 1 sampai 2 tahun, melakukan riset pasar mendalam di negara tujuan utama untuk membangun hubungan awal dengan distributor dan regulator. Untuk jangka menengah 3 sampai 5 tahun, pendirian pabrik lokal atau fasilitas distribusi di negara target. Dengan meluncurkan lini produk herbal dan generik untuk keunggulan di pasar global. Dan untuk jangka panjang kurang lebih itu lebih dari 5 tahun, memperluas portofolio produk ke pasar premium seperti bioteknologi dan vaksin, dan menjadi salah satu dari 10 pemain utama di kawasan global tertentu. Anggaran dan sumber daya. Total investasi harus dikatakan beberapa ratus miliar atau lebih untuk mengalokasikan pemasaran digital, kemudian membangun fasilitas dan sertifikasi. Untuk indikator keberhasilan atau KPI, peningkatan penjualan internasional sebesar 100% per tahun atau lebih, mungkin bisa 200% per tahun untuk penetrasi pasar di beberapa negara dalam 5 tahun pertama. Dan kepuasan mitra dan konsumen berdasarkan survei-survei tahunan untuk menilai bagaimana PT Kimia Farma ini berjalan secara lancar. Kesimpulan dan rekomendasi yang bisa diambil adalah ekspansi global adalah peluang besar bagi PT Kimia Farma untuk meningkatkan daya saing dan diversifikasi pendapatan. Dan diperlukan juga strategi komprehensif yang mencakup aliansi, diversifikasi, dan pemasaran global. Rekomendasi prioritas fokus pada negara-negara ASEAN untuk tahap awal dengan produk herbal sebagai daya tarik utama. Kemudian ada investasi pada platform digital untuk menjangkau konsumen global secara langsung. Dan optimisme ini dengan strategi yang solid, PT Kimia Farma memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemain global yang kompetitif di pasar farmasi internasional. Terima kasih, sekian presentasi strategi PT Kimia Farma untuk ekspansi global. Kurang lebih, jika ada salah, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.